Rabu 15 Desember 2021 dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memasuki ruang sidang. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembukaan sidang terbuka oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sidang terbuka Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan acara pengambilan sumpah atau janji advokat di wilayah hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dilaksanakan pada hari ini Rabu tanggal 15 Desember 2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pembacaan surat keputusan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor W.11-HK-03/12/2021 tentang pengambilan sumpah advokat Federasi Advokat Republik Indonesia di wilayah hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan pengambilan sumpah advokat Federasi Advokat Republik Indonesia di wilayah hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ke-1 dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2021. Ketua ditandatangani Dr. Haji Sudarmaji SHMH D 1982031005. Lampiran keputusan
1 Agus Maulana SH nomor 2 dan seterusnya sampai dengan nomor 28 Tiar Kesyahan SH ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2021. Ketua Dr. Haji Sudarmanji SHMU NIK 19504051982031005. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor W.HK-13-03-12-2021 tentang pengambilan sumpah advokat Kongres Advokat Indonesia KAI di wilayah hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pengambilan sumpah advokat Kongres Advokat Indonesia wilayah hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ke-1 dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2021. Ketua Dr. Haji Sudarmanji SHMU NIK 19504051820031005. Lampiran keputusan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Nama advokat yang disumpah Yuda Tuanda Hatanto SH dan seterusnya. 3. Nika Tulus Narsangka SH ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2021. Ketua Dr. Haji Sudarmanji SHMU NIK 19504051982031005. Persiapan pengambilan sumpah atau janji advokat. Hadirin dimohon berdiri. Kepada para rohaniwan dipersilakan mengambil tempat. Pengambilan sumpah atau janji advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah atau berjanji menurut agamanya dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya. Sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73 garing KMA garing HK titik 01 garing Romawi 9 2015 tanggal 15 September 2015 tentang penyumpahan advokat. Pengadilan Tinggi berwenang melakukan penyumpahan terhadap advokat yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Oleh karena itu, pada hari ini saya akan mengambil sumpah atau janji saudara. Dan sebelum mengucapkan sumpah atau janji, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia untuk mengambil sumpah atau janji? Bersedia. Mengucapkan sumpah atau janji menurut agama apa? Islam. Katolik. Selanjutnya saya mengingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung
jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Sumpah atau janji saudara ini selain disaksikan oleh semua yang hadir pada acara ini, juga diketahui dan didengar oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan Maha mengetahui apa yang saudara ucapkan dan apa yang tersembunyi dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan yang Maha Esa itulah akhirnya pertanggungjawaban saudara berikan. Ikuti lafaz sumpah yang saya tuntunkan. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bagi yang beragama Buddha, demi Sang Hyang Adi Buddha. Demi Sang Hyang Adi Buddha. Secara keseluruhan, bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini dan sesuatu kepada siapapun juga. Bahwa saya dalam menjalankan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan. Bahwa saya dalam menjalankan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani. Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai advokat. Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang advokat. Bagi yang beragama Kristen dan Katolik, semoga Tuhan menolong saya. Bagi yang beragama Buddha, sadu, sadu, sadu. Sadu, sadu, sadu.
Kepada para pengaduan dipersilakan kembali ke tempat. Penandatanganan berita acara sumpah kepada perwakilan para advokat dan para saksi dimohon mengambil tempat. Penandatanganan berita acara sumpah diawali oleh perwakilan advokat. Dilanjutkan oleh para saksi. Saksi pertama, Bapak Dr. Andes Amin Sembiring SH.MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Saksi kedua, Bapak Berlin Damanik SH.MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Selanjutnya oleh Bapak Dr. Haji Sudarmaji SH.MH, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Kepada para saksi dan para perwakilan advokat dipersilakan kembali ke tempat. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Sidang terbuka Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam acara pengambilan sumpah advokat dinyatakan selesai dan ditutup. Sambutan yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah sebagai umat yang beriman kita utamakan dan dahulukan ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya pagi hari ini kita bisa berada dalam aula Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini untuk bersama-sama mengikuti proses pelimpahan para advokat dari Ferrari dan juga dari KAI, ya. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan tertib dan juga lancar. Yang kita hormati khususnya dengan saya, Jadi Pak Amin sendiri dan Pak Rizka Manik yang kebetulan sebagai saksi dalam pelimpahan ini, sebelumnya berposisi juga sebagai verifikator terhadap persyaratan-persyaratan dari seluruh calon advokat untuk bisa dilakukan pelimpahan, dan kami juga sudah melakukan yang sama terhadap prosesi pelimpahan advokat yang sebelumnya. Tidak ada satupun yang bisa ditolerir ketika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dipersyaratkan pasal 23 dan Undang-Undang 18 tahun 2003. Hadir dan terima kasih kita ucapkan kepada Pak Dr. Yuris. Ini dari Ferrari, Pak, ya? Ya. Dan saudara kita ini Pak Haji Jatuh Samudra, ya, sebagai Ketua Umum DPP Ferrari, ya. Ya. Pak Paulus Subandi, ya, ini sebagai bidang KPK-nya, Pak, ya, di Ferrari juga. Bu Nevi Ansalati, ya, juga hadir sebagai Dewan Pengawasnya, dan Ning Zulaika sebagai Wakil Bendahara Umum, ya, yang juga ketemu teman saya MM Adri Narimbol, ya, sebagai Ketua DPP KAI DKI Jakarta, ya. Dan Bu Sylvia Dibiasati, ya, ini sebagai sekretarisnya KAI pada KAI DKI Jakarta. Para rohaniwan yang kami hormati dan beristimewa pada para advokat yang baru saja melaksanakan pelantikan atau kemarin atau lusa, dilanjut pada hari ini pelimpahannya, yang mengerjakan saudara untuk menjalankan profesi sebagai seorang advokat yang luar biasa. Status dan legal saudara tidak hanya didasarkan kepada teritorial,
wilayah penyumpahan, tetapi disumpah bisa berlaku untuk seluruh Indonesia, bahkan tidak dibatasi juga kalau misalnya harus ke luar negeri, suatu hal yang juga sangat luar biasa. Tapi arah semuanya dimaksudkan untuk supaya sesegera mungkin tercipta adanya suatu keadilan, betul-betul yang adil. Rekan-rekan saya, ada Pak Panitra dan para panitia, kami ucapkan secara pribadi maupun mewakili dari seluruhnya kepada para advokat yang baru saja dilantik. Mudah-mudahan tidak hanya sekedar menambah biografi saudara, tapi mudah-mudahan ada peningkatan berkah bagi diri dan keluarga saudara, terutama pada masyarakat, khususnya para pencari keadilan yang nantinya akan didampingi. Mungkin kepada para advokat saja yang ingin saya berikan harapan-harapan. Yang pertama, tentu tuntutan publik agar saudara betul-betul bisa profesional, dan untuk profesional tentu integritas menjadi satu faktor yang paling utama. Dan untuk itu semua memperluas cakrawala pandang terhadap seluruh referensi, seluruh asas-asas perundang-undangan dan produk-produk khususnya dari Mahkamah Agung yang produk untuk menyikapi dinamika yang ada. Ini banyak sekali dan jangan sampai ini terlewati untuk tidak diketahui dan dipahami, ya. Karena ada banyak yang norma-norma yang mungkin sudah diadaptasi dengan dinamika yang ada itu, dan tentunya kadang-kadang ada yang memahaminya agak sedikit kurang pas, karena seolah-olah produk dari Mahkamah Agung itu dari bungkusnya sesuai dengan tata urutan perundangan memang di bawah struktur perundangan, tetapi isi-isinya itu memang mencukupi seluruh kebutuhan, diselaraskan dengan dinamika yang ada tersebut. Tidak mempunyai maksud untuk menempatkan lembaga sebagai pembuat norma, itu bukan menandingi lembaga legislatif, tidak sama sekali, ya, tapi didasarkan kepada pelaksanaan penyelesaian perkara yang selama ini ada kendala-kendala yang kendala tersebut setelahnya dikaitkan dengan norma yang ada, perlu adanya review dan revisi terhadap norma-norma tersebut. Olehnya itu pun menjadi suatu hal yang perlu untuk saudara ketahui. Seingat saya, selama saya baru 3 bulan, ini belum lengkap ya 3 bulan, kurang lebih sudah ada kurang lebih 500 yang dilakukan pelimpahan advokat. Ini luar biasa. Dengan banyaknya ya kehadiran para advokat khususnya di DKI Jakarta ini, mudah-mudahan bisa mewujudkan seperti negara perdamaian. Ada suatu kisah negara perdamaian, kalau nggak salah pada pokoknya itu di suatu negara itu ada penduduk yang ingin menyekolahkan
tetapi tidak mempunyai biaya, dan satu-satunya yang bisa untuk mengantarkan anaknya bisa sekolah harus menjual tanahnya. Terjadilah jual beli terhadap tanah yang dimilikinya. Mungkin itu sebagian besar tanah yang dimilikinya. Begitu terjadi jual beli, pembeli tanah yang akan menggunakan tanahnya untuk membangun suatu bangunan, ketika melakukan penggalian didapatinya emas-emas yang luar biasa, sehingga pembeli tersebut merasa ini bukan haknya, langsung ditawarkan untuk dikembalikan kepada penjual yang mengalami kondisi ekonomi yang kurang mapan, tetapi tidak mau dengan alasan itu sudah menjadi hak pembeli. Akhirnya karena pertentangan haknya, akhirnya diajukanlah ke pengadilan. Pengadilan mengupayakan untuk berdamai, tetapi juga tidak akan mendapatkan hasil. Kemudian ditanyakan kepada para pihak untuk apakah si pembeli mempunyai anak laki-laki. Dijawab ada. Untuk yang menjual, apakah punya anak perempuan? Dijawab punya. Alhamdulillah, Allah memberikan jalan, kemudian anaknya itu dikawinkan, dan perkawinannya ini dimaksudkan untuk melegalkan emas-emas yang didapat dari tanah yang telah dijual belikan tersebut, yang masing-masing antara penjual dan pembeli tidak merasakan punya hak sama sekali. Akhirnya itu merupakan hak kedua belah pihak yang harus dilanjutkan kepada pewarisnya dengan jalan menganggarkan anaknya. Dari cerita ini boleh dipetik dan harapan Indonesia sebagai orang Timur yang sangat berpotensi untuk mendekatkan kepada keadilan-keadilan yang substantif. Tidak hanya keadilan yang formalistik seperti azas dari keperdataan, seolah-olah kebenaran formal itulah yang harus diwujudkan. Tetapi kita sama-sama tahu bahwa mengolaborasi antara kebenaran yang formal, kebenaran yang material, akhirnya tercipta sesuatu keadaan yang substansial, dan itulah keadilan yang seutuhnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menempatkan diri pada kondisi-kondisi yang seperti itu. Bagaimana caranya? Mahkamah Agung sudah banyak memberikan jalan keluar. Ada modernisasi yang telah banyak dibangun, seperti prioritas untuk mediasi guna mewujudkan perdamaian di antara kedua belah pihak, untuk supaya tidak didapatkan kerugian di salah satu pihak, dan tentunya akan terjaga ukhuwah dari semuanya. Bagi yang berhasil untuk sampai diketemukannya perdamaian di antara kedua belah pihak, insya Allah hatinya akan dijamin tenang, damai. Bahkan itu merupakan suatu ibadah yang luar biasa. Dan saya yakin juga itulah penegak hukum yang diharapkan, yang akan dijamin surgawinya. Ada lagi lembaga restorasi justice yang saat ini masih dalam pembahasan untuk bisa dikembangkan lebih lanjut.
tentang persyaratannya yang tidak hanya dibatasi dengan nominal yang mungkin sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga antara korban, antara pelaku, yang ini sepanjang tidak ada yang katakanlah melanggar azasnya adalah kepastian hukum, keadilan, dan manfaat, ini sama sekali bisa dipertemukan secara bersama-sama melalui ekspektasi. Ini juga merupakan suatu langkah yang sangat strategis. Masih banyak lagi lembaga-lembaga yang dibangun oleh Mahkamah Agung, seperti penyelesaian perkara gugatan sederhana, dan juga mungkin telah dibangun ekor dan sebagainya. Ini semua suatu bentuk modernisasi yang mengarah pada efisiensi, dan arahnya juga akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena perkara akan dijamin sesederhana mungkin dengan biaya yang murah, tidak berbeda-beda, yang merasa dirugikan, karena dengan tanpa melalui suatu proses-proses untuk mendapatkan fee, entah itu perjalanan, entah itu fee yang lain, untuk apa yang saya sampaikan tadi itu agak sedikit terpinggirkan. Mudah-mudahan yang bersumpah pada hari ini tidak termasuk orang-orang yang mengarahkan untuk fee secara subjektif saja, tetapi lebih mengutamakan kepada keadilan untuk seluruhnya. Perlu saya juga tambahkan bahwa penyelesaian perkara yang sudah dimintakan atau diwajibkan untuk mentaati code kalender yang dibangun oleh majelis ini, tolong yang merupakan suatu komitmen bersama, tidak hanya monopoli daripada majelis, akan tetapi juga komitmen dari para pihak secara keseluruhan. Itu semua dibangun juga untuk tidak semata-mata mengarah kepada apa yang diharapkan oleh Mahkamah Agung untuk taat pada SOP, jangka waktu, limit waktu yang diperlukan untuk persidangan itu, untuk di tingkat pertama 5 bulan, di tingkat banding 3 bulan, di tingkat kasasi 3 bulan. Bukan semata-mata itu. Tetapi kalau kita sama-sama simak pada konsiderannya, maksud dan tujuannya sangat-sangat jelas, yaitu mengarahkan kepada efisiensi dan keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Juga pada pelaksanaan persidangan ekor, banyak hal yang masih belum sempurna sistemnya, tetapi ada yang malah justru kurang semangat untuk menindaklanjuti ketika sudah sejak awal mendaftarkannya secara ekor, tetapi pada proses-proses selanjutnya, litigasi maupun juga sampai tingkat banding, kasasi, beralih ke mahkamah lagi. Harapan kami ya, karena kalau perkara itu sudah dikuasakan dan kuasanya terus berlangsung sampai dengan pada tingkat kasasi, ya, proses litigasi itu sudah menjadi wajib. Majelis tidak perlu untuk mempertanyakan lebih lanjut. Sudah diasumsikan bahwa kuasa dan proses ekor tersebut sejak awal sampai dengan akhir. Ya, ini semua mudah-mudahan juga mendapatkan perhatian dan pemaklumannya untuk diikuti bersama. Itu saja barangkali hal yang perlu saya sampaikan, dan kalau ada yang kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi selamat, sukses, mudah-mudahan dari topik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, di bawah belayan sinar kasih kami hadapkan wajah dan hati kami menutup khusyuk mengagungkan asma-Mu. Kami tadahkan kedua telapak tangan lalu dalam doa. Semoga rahmat-Mu, bimbingan-Mu dan naungan-Mu senantiasa Engkau curahkan kepada kami, wabil khusus yang hadir dalam acara pelatihan ini. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, anugerahkanlah kepada kami dan kepada para advokat yang baru saja diambil sumpah kesejukan hati dan kejernihan pikiran, keteguhan dan kemantapan iman, agar mampu melaksanakan tugas dan pengabdian demi kejayaan bangsa dan juga suksesnya pembangunan bangsa kami. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, kami menyadari betapa berat tugas dan amanah yang Engkau pikulkan kepada kami, terutama dalam kapasitas kami sebagai aparat negara dan abdi masyarakat, pelayan umat dan bangsa. Oleh karena itu ya Allah, bimbinglah kami, tuntunlah kami, agar kami senantiasa berada di bawah jalan-Mu yang lurus, serta terhindar dari ajakan nafsu yang dapat menyesatkan kami. Allahumma ya Allah, selamatkanlah kami, selamatkanlah keluarga kami, selamatkanlah bangsa dan negara kami dari segala ujian, cobaan dan bencana yang kami tidak mampu memikul. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, kami menyadari betapa kecil karya dan pengabdian kami di hadapan kekuasaan dan kebesaran-Mu. Oleh karena itu ya Allah, perkenankanlah dan berikanlah ridho senantiasa kami harapkan. Maafkan segala kesalahan dan hilaf kami, ampunilah segala dosa-dosa kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahdinal jannata ma'al abrar ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, berhubung masih dalam kondisi pandemi COVID-19, maka acara pemberian ucapan selamat dengan bersalaman ditiadakan. Dengan demikian, acara pokok sidang terbuka pengambilan sumpah atau janji advokat telah selesai. Dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata dan foto bersama. Mohon dengan hormat perkenan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk mengambil tempat. Yang mulia berkenan menerima tanda bakti dan hormat kami kepada yang mulia serta apresiasi kami atas perkenan yang mulia mengambil sumpah para advokat berani. Foto bersama sesi pertama dengan Ketua dan Dewan Pengurus Organisasi Advokat, para perwakilan advokat, para saksi, dan para rohaniwan dipersilakan mengambil tempat.
Satu, dua. Sekali lagi. Oke. Satu, dua. Sekali lagi, satu, dua. Sekali lagi, satu, dua. Bentar. Sesi kedua dengan seluruh peserta advokat yang baru diambil sumpah. Kepada para peserta advokat dimohon berdiri di tempat. Semangat. Ya, alhamdulillah senang ya. Iya, siap. Kali-kali. Sekali lagi, bentar. Oke, siap. Terima kasih. Yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkenan meninggalkan ruangan. Dengan demikian terakhirlah seluruh rangkaian acara sidang terbuka pemanggilan sumpah atau janji advokat wilayah hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Kami ucapkan